Ada yang sampai nangis-nangis di depan saya, Ki, jualan saya, produk saya ini 1 bulan tidak ada yang laku, stoknya masih menumpuk. Apa yang terjadi? Ternyata ketika saya teliti, dia kena sirep saingannya. Nah, kisah ini loh sangat menyedihkan, ya, masih terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu bagi kalian silakan tonton video ini secara lengkap agar kalian mendapatkan solusi yang terbaik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya. Untuk urusan spiritual di tempat usaha, ya. Ada banyak yang tanya, Ki, bagaimana cara untuk menjaga agar usaha kita ini terhindar dari energi negatif? Sudah pernah saya bahas. Ki, bagaimana cara usaha saya ini semakin laris? Sudah saya bahas juga. Nah, ini hari ini ada yang ingin saya share kepada teman-teman semuanya, bahwa untuk urusan spiritual di tempat usaha, banyak saingan kita itu menggunakan cara kotor, ya kan? Cara kotor itu masih dipakai mereka. Dulu pernah saya bahas juga mengenai tanah kuburan, ya. Kemudian ada juga yang paku yang sudah didoakan untuk menutup usaha seseorang, menemukan bungkusan pocong, apalagi ya menggunakan kotoran manusia sebagai media guna-guna, pernah juga saya bahas, dan lain sebagainya. Ya, saya akan pilih satu tema, yaitu sirep tanah kuburan. Nah, ini menurut kalian, ya, di zaman ini apakah masih relevan? Apakah masih ada? Mungkin sebagian orang yang mengatakan, jelas nggak ada, Ki, usaha itu jelas pengaruhnya terhadap orangnya sendiri dan marketing. Ya, bisa jadi, ya. Saya terima ketika ada orang yang beranggapan demikian, nah, berarti dia optimis, nggak masalah. Tapi di lain pihak, ada penggunaan ilmu magis hitam yang masih ada di Indonesia. Ya, salah satu contohnya menggunakan sirep tanah kuburan. Di sekolahan saya SD dulu, ya, teman-teman itu usil. Ya, ini saya contohkan, ya. Saya contohkan. Waktu saya SD, teman-teman saya itu bawa lemak kuburan, ya, tinggal ambil begitu saya. Ya, tinggal ambil, kemudian niat dalam hati dipakai untuk menidurkan guru, begitu, ya, untuk menidurkan guru agar guru ini mengantuk SD gitu loh waktu ujian. Tanah itu dimasukkan ke sorok laci, ya, laci meja guru, ya, ketika mau ujian pagi-pagi itu dikasih tanah kuburan. Tahu-tahunya, ya, ketika gurunya jaga ujian tidur, ya, teman-teman kan nyontek kan, itu awal mula, ya. Kalau saya waktu kecil itu taunya ya itu sirep tanah kuburan. Nah, ini ada kisah, usahanya sepi, tidak ada pembeli, ya kan, produk ataupun stoknya menumpuk dalam 1 bulan, nggak laku sama sekali. Ternyata setelah saya teliti, saya suruh untuk nyari, ketemu satu gumpalan tanah di pojokan. Itu tanah kuburan, ya, tanah kuburan. Membuat apa? Membuat si pembeli itu merasa tempat itu tutup terus. Kemudian membuat si penjual merasa ngantuk, males, ya, emosian, panas, pengap, campur aduk di tempat usaha. Itu yang menjadi dampaknya, ya kan? Untuk itu tempat Anda atau tempat yang menjadi contoh tadi, ya, tetap nggak laku, itu harus dibersihkan. Nah, ini sebagai wawasan untuk kalian semuanya, bahwa di sekitar kita masih banyak orang yang ingin berbuat curang, begitu, ya. Kemudian ada banyak juga yang mengatakan, Ki, wong saya nggak pernah punya musuh kok, Ki, saya orangnya baik kok, Ki, saya nggak pernah bikin salah sama seseorang. Iya, memang benar, tapi orang itu, ya, manusia itu tempatnya salah dan dosa, ya. Jadi ketika kita orang baik, banyak orang di sekitar kita itu menjadi iri dengki dengan kita. Jadi jangan kaget kalau mereka ini ingin menghancurkan usaha kalian, begitu loh. Untuk itu kita nggak usah memikirkan mereka, nggak usah bales-bales, nggak usah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga tempat usaha kita semakin aman, begitu, ya. Seraya minta ikhtiar, doa, ya,
yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, teman-teman semuanya. Oke, untuk yang ingin konsultasi mengenai keberkahan tempat usaha, silakan hubungi nomor saya yang tertera. Kita akan bahas nanti ya. Jadi silakan jika berminat, saya tunggu konsultasi kalian semuanya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.